Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi teman saya. Rencana saya akan membuat video tentang wirausaha yang yaitu tugas dari MK Wirausaha. Kenalkan, nama saya Ari Bisma dan teman saya. Nama saya Nuriman dari STM Teknik Elektronika. Jadi kita sekarang sedang berada di lokasi usaha Rental PS. Seperti yang kita lihat di sini, dan cukup ramai juga saat ini. Sedang pelanggannya pemilik ini lagi cukup ramai, luar biasa. Jadi kita akan mewawancarai dia mengenai usaha yang sedang dilakukan saat ini. Betul. Ya, oke, langsung saja kita ke pemiliknya atau ownernya. Let's go. Rental PS, dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita akan melakukan wawancara. Mungkin pertanyaan saya begini, untuk usaha yang dijalankan saat ini itu sudah berjalan berapa lama? Sebelumnya minta maaf ya, karena saya duduk di kendaraan. Oh iya. Sudah tidak sopan. Sekarang tidak ada di sini. Mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk usaha rental PS ini kita udah berjalan sekitar 3 tahun. Nah, Untuk 3 tahun berjalan. gimana sih awal usaha rental PS? Nah, awalnya kita pengen bikin usaha yang iseng gitu. Karena apa? Karena anak kita pondok pesantren, sehingga di rumah sepi. Terus saya juga ada aktivitas kerja dan istri di rumah sendiri. Jadi ini minta tolong buatkan usaha. Saya berpikir usaha apa yang memang nggak membuat lelah. Nah, dari usaha itu kita pikir kayaknya rental PS nggak terlalu capek. Kita bikin rental PS seperti itu, Mas. Kalau tertahan dari Ada berapa unit Pak PS yang Bapak miliki saat ini? saya memiliki 6 unit rental ya, ada 6 unit PS lah yang kita sewakan. Dan semua alhamdulillah masih berjalan. Sistem promosi kita promosinya itu seperti apa untuk memulai usaha untuk memulai usaha PS ini awalnya masih banyak keraguan, Mas. Karena sekarang banyak game-game online. Jadi kita bersaing sama game-game online di HP. Jadi kita pikir awalnya kalau misalkan kita buka rental PS, khawatir tidak ada konsumennya karena konsumen sudah mengarah ke game online di HP. Tapi kita pengen balik lagi supaya promosi dengan cara adanya turnamen. Kita lakukan setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali. Agar apa? Agar nama dari rental PS kita bisa dikenal oleh orang banyak.
kebetulan saya tidak bisa main PS gitu. Tapi saya melihat di mana anak-anak saat ini banyak sekali yang sudah berkecimpung di permainan game online di HP. Tapi HP itu kan sering sekali dikontrol karena tidak terlihat kontrol orang tua. Maka banyak anak-anak yang terjebak di dunia online. Bahkan ada anak-anak yang bermain di online. Dan ada juga anak-anak yang mereka melakukan browser atau browsing dunia maya sampai anak-anak sudah bukan anak-anak lain. Nah itu juga jadi motivasi saya untuk membuat Rantau PS. Agar apa? Agar anak-anak kembali lagi ke zaman yang anak. Kita bisa kontrol mereka sebagai orang tua lah, kembali lagi sebagai orang tua punya anak, kita bisa kontrol mereka kalau misalkan sekiranya mereka lakukan hal-hal yang anak kita bisa menasihati. Jadi tadi 3 tahun berjalan ya Pak. 3 tahun berjalan itu tentunya Bapak berjalan terus dengan mungkin omsetnya luar biasa ya Pak. Kalau ini aja Pak, mereka bersihnya, kotornya aja. Kotornya, omsetnya berapa Pak per bulan Pak? Omset per bulan bisa lebih dari 10 juta. Dan alhamdulillah sampai 3 tahun ini kita sudah banyak tabungan lah gitu ya. Tabungan walaupun nggak banyak tapi alhamdulillah cukup makan sehari-hari. Terus semua biaya-biaya seperti listrik, biaya kontrakan dan lain-lain itu sudah masuk dalam hitungan omset. Berarti kita Rantau di sini kontrak atau saya sendiri Pak? Kebetulan saat ini masih kontrak ya, saya masih kontrak di Ruko Kecil. Dan mungkin depannya saya akan coba untuk mengembangkan usaha ini agar lebih profesional. Selain di sini ada lagi Pak rental PS yang lain. Punya saya atau yang lain? Selain di sini ada, yang lain juga ada. Kebetulan di daerah sini pencetus pertamanya saya, pencetus pertamanya saya. Di daerah sini bukan cuma saya aja yang memiliki rental PS, tapi masih banyak di daerah yang lainnya dan tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah saya sampai di tahun ini sudah memiliki 2 cabang. Saya memiliki 2 cabang rental PS di sini di Kota Serang 2, di sini 1. Terus yang ngejalanin lain dari sini siapa? Untuk hari-harian? Saya pakai sistem presentasi. Jadi saya siapkan semua unitnya, saya siapkan semua tempatnya, dan mereka menyiapkan hanya upahnya menggunakan presentasi. Sebagian lagi itu jadi perubahan saya melakukan presentasi karena kita nggak tahu kapan posisi atau yang kadang rame atau kadang berubah atau turun seperti itu. Tapi untuk saat ini terkendali nggak? Untuk saat ini kebetulan ada cabang yang memang menurut kita secara penghasilan itu menurun. Jadi semakin bulan semakin menurun. Kita lakukan evaluasi grafik ya, dengan evaluasi per minggu, per bulan, dan ternyata dari hasil tersebut grafiknya turun. Jadi kita akan melakukan evaluasi apakah tempat ini memang sudah tidak memadai untuk diadakan rental PS ataukah karyawan kita yang memang bermain dalam keadaan yang tidak baik. Berarti lokasi tempat itu menentukan juga ya Pak? Betul. Dan satu lagi Pak, Mas, karena kita juga lihat sasaran pasar ya. Sasaran pasar kita tuh mau siapa yang menjadi
game. Kita gamers. Kalau bapaknya ada di yang bapak bilang tadi ada di 3 cabang dengan omset yang satu cabangnya 10 juta ya Pak. Kalau ada 3 cabang berarti 30 juta per bulan. Ya alhamdulillah. Terus Pak, maju terus Pak. Ya, ya. Tantangan kedepannya apa Pak? Tantangan ke depannya kita menghadapi era digitalisasi ya, di mana permainan game apalagi yang sekarang kita ketahui semakin lama semakin canggih. Semakin lama semakin canggih, gamenya sudah semakin merata ke dunia online digital. Nah, ini juga saya mau siasati gimana caranya supaya usaha saya ini berjalan lancar. Salah satunya kita kembangkan juga untuk kerjasama dengan komunitas LPS. Karena dari komunitas itu juga kita akan masuk ke dunia football turnamen. Football turnamen itu seperti e-sport ya, kayak Mobile Legends atau banyak lah kayaknya. Kita maksudnya di football, di mana e-football ini yang kita ketahui bahwa Indonesia sudah menjuari dunia, juara 1 dunia e-football. Nah, di sini kita melalui komunitas, dari komunitas itu kita akan menseleksi pemain-pemain agar bisa dapat mengikuti turnamen-turnamen besar. Turnamen nasional, saling lagi bisa ikut ke turnamen nasional melalui pasukan. Nah, itu sih siasat kita sih agar usaha kita itu tetap lancar, adanya turnamen dan nama kita tetap diketahui oleh orang lain. Mungkin itu saja Pak untuk sesi wawancara ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga buat kita mahasiswa yang mungkin kalau misalkan tertarik di usaha rental PS ini, silakan menghubungi Bapak Arif untuk belajar atau untuk bertanya-tanya, ya silakan. Misalkan yang penting jangan saingan sama dia. Kita ucapkan terima kasih kepada owner dari rental PS ini, Bapak Arif. Sukses selalu Pak. Terima kasih Mas.